Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, ya, channel yang bahas tentang mata kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Oke, kita sampai pada mata kuliah teori perancangan hukum, ya, harusnya, ya, bukan undang-undang, ya, tetapi ya undang-undang bagian dari hukum. Nanti saya edit di bagian apa ini, ya, karena harusnya mata kuliahnya TPH, ya, tingkatannya teori perancangan undang-undang, ya. Karena saya masih ingat mata kuliah saya pas S1 dulu, mata kuliahnya namanya TPU atau Teknik Perancangan Undang-Undang. Jadi masih keinget, ya, pelajaran S1. Nah, materi kali ini adalah tentang materi muatan perundang-undangan, ya. Jadi materi muatan peraturan perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan. Kenapa kemudian materi muatan peraturan perundang-undangan penting? Karena, ya, untuk membedakan antara satu peraturan dengan peraturan yang lain, ya, dan juga objek yang diatur, ya, terutama tentang objek yang diatur. Nggak mungkin misalnya undang-undang itu mengatur secara teknis pelaksanaan kepala desa, ya, pelaksanaan tugas dan wewenang kepala desa secara teknis sekali, itu tidak mungkin, ya. Atau kemudian perda itu mengatur tentang bagi hasil antara pusat dan daerah, nggak mungkin tanpa adanya peraturan yang ada di atasnya. Sehingga dalam hal ini materi muatan itu menjadi penting, ya, untuk melihat, ya, jenis peraturan satu dengan peraturan yang lain, terutama dalam model hierarki, ya. Karena kita menggunakan model hierarki Kelsen, ya, yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa satu peraturan dengan peraturan yang lain ya harus dalam model segitiga, ya. Jadi dari ground norm, ya, kemudian ke bawah dan seterusnya. Dan kenapa kemudian dibuat model hierarki norma? Salah satunya adalah menghindari konflik norma. Nah, konflik norma itu seperti yang kemarin kita bahas adalah pertentangan antara satu norma dengan yang lain. Apa yang dipertentangkan? Ya, materi muatannya itu. Materi muatan, ya, objek aturan yang dijadikan peraturan sehingga sesuai dengan tujuan dari filsafat positivisme, yaitu menghindari terjadinya ketidakpastian hukum, ya. Dengan adanya materi muatan, ya, dengan adanya materi muatan, maka kepastian hukum lebih bisa didapatkan, ya, karena satu peraturan dengan peraturan yang lain, objek yang diatur itu berbeda, ya. Jadi tujuan kenapa kemudian materi muatan itu penting, ya, salah satunya itu. Apa sih yang diatur undang-undang? Apa sih yang diatur dalam peraturan pemerintah, dan apa sih yang diatur dalam peraturan presiden, atau apa sih yang diatur di dalam perda provinsi, perda kabupaten, dan seterusnya. Ya, apa sih yang diatur gitu dah. Karena memang tidak boleh objek aturannya itu sama, ya, tidak boleh sama, karena kalau sama nanti akan menyebabkan ketidakpastian hukum. Loh, ini mana yang benar, yang diatur di perda atau yang diatur di dalam undang-undang? Nah, gitu. Jadi memang harus ada perbedaan, ya. Saya dulu pas awal-awal mikir undang-undang itu ngatur apa ya, gitu. Perda itu ngatur apa ya? Nggak tahu karena nggak membaca undang-undangnya, ya. Karena kalau kita membaca undang-undangnya pasti tahu jelas yang diatur itu apa, gitu. Oke, kita langsung aja ke undang-undang, ya. Di sini dijelaskan bahwa materi muatan, ya, yang ada di undang-undang, diatur oleh undang-undang, ya, itu ini undang-undang, ya, berisi pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ya. Jadi undang-undang itu objeknya adalah pengaturan lebih lanjut tentang Undang-Undang Dasar atau UUD. Misalnya ada undang-undang tentang misalnya kita bicara Undang-Undang Dasar dulu, ya. Kita Undang-Undang Dasar dulu misalnya bicara tentang pasal 28. Pasal 28 itu kan tentang HAM, ya. Ya, kita bisa
lihat dalam Undang-Undang HAM, pengaturan lebih lanjutnya. Atau misalnya nih, gampangnya di pasal 24C mengatur tentang Mahkamah Konstitusi. Ya. Makanya kan di situ dijelaskan 5 kewenangan Mahkamah Konstitusi, ya, dari menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, kemudian memutus perkara hasil pemilihan umum, ya, menguji sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan undang-undang dasar, kemudian memutus pembubaran partai politik, dan memutus pendapat DPR atas pelanggaran kewenangan yang dilakukan oleh presiden dan atau wakil presiden. Nah, Undang-Undang Dasar hanya bicara seperti itu saja tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bagaimana kemudian misalnya cara mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi, ya, atau di dalam pasal 24 itu juga disebutkan bahwasanya hakim adalah negarawan, ya, hakim adalah seorang negarawan. Nah, bagaimana kemudian kita mengartikulasikan atau mendefinisikan negarawan itu siapa? Ya, makanya diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Gitu. Jadi ada semacam atribusi dari undang-undang dasar kepada undang-undang, ya, untuk memberikan penjelasan yang lebih detail mengenai objek yang diatur dalam undang-undang dasar, yang nggak mungkin diatur semuanya, ya, karena undang-undang dasar kita itu salah satu termasuk yang terpendek di dunia. Ya. Hanya 30-an pasal, ya, tidak sampai mengatur lebih detail gitu, karena dia hanya mengatur tentang norma-norma dasar, norma-norma yang sifatnya teknis, ya, atau norma khusus, ya. Kita kan kemarin bicara norma abstrak dan norma khusus. Norma khususnya diatur di peraturan yang ada di bawahnya gitu. Maka dari itu Undang-Undang Dasar kemudian mengatribusikan kepada undang-undang untuk mengatur lebih jelas. Misalnya di pasal 33, ya, pasal 33 tentang kekayaan Indonesia, ya, dan praktik ekonominya, kita bisa lihat misalnya di dalam undang-undang yang mengatur tentang sumber daya alam, misalnya tentang undang-undang lingkungan, undang-undang tentang ketenaga listrikan, undang-undang tentang mineral batu bara, dan banyak lagi. Nah, itu artinya adalah undang-undang itu menjelaskan lebih lanjut. Undang-undang menjelaskan lebih lanjut bagaimana kemudian pengaturan dari undang-undang dasar. Karena undang-undang dasar normanya tidak ada norma yang operasional. Semuanya norma abstrak semuanya. Semuanya norma abstrak. Kenapa sih Pak harus norma abstrak? Ya karena memang kita harus berangkat dari sesuatu yang abstrak, sesuatu yang imajiner. Baru kemudian, ya, tahap-tahap operasionalnya diturunkan dalam aturan gitu, dalam aturan yang lebih konkret, ya. Maka dari itu, ya, saya pikir ini salah satu yang terbaik lah, karena nggak mungkin kita dalam undang-undang dasar ada operasional yang sangat ketat. Saya pikir nggak mungkin, ya kan. Dan undang-undang dasar kan nggak ada sanksi pidananya. Ya kan, nggak ada sanksi pidana. Sanksi pidana nanti kita jelaskan hanya di undang-undang, perda, ya, perda provinsi dan perda kabupaten. Hanya dalam level itu, tidak, undang-undang dasar tidak mengatur perda. Karena ya ketentuan pokok pidana hanya di undang-undang kan, bukan di undang-undang dasar. Nggak mungkin undang-undang ngatur undang-undang dasar, nggak mungkin. Sama juga perda nggak mungkin mengatur materi tentang undang-undang. Kemudian ada perintah, ya, yang kedua perintah satu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang, ya. Jadi misalnya memerintahkan satu undang-undang memerintahkan agar diatur di undang-undang yang lain, itu bisa. Kemudian yang ketiga ada pengesahan perjanjian internasional tertentu. Nah, pengesahan perjanjian ini melalui perjanjian internasional, ya. Jadi ketika satu presiden misalnya melakukan perjanjian, maka harus melalui proses ratifikasi terlebih dahulu untuk bisa diterima sebagai sebuah undang-undang agar bisa berlaku. Ya, kalau itu ya hanya berlaku sebagai sebuah perjanjian internasional saja. Dan di sini kita bisa melihat bahwasannya Indonesia hanya mengakui perjanjian internasional, bukan hukum internasional. Ya, kalau melihat di undang-undang, ya. Jadi ada semacam proses politik terlebih dahulu di parlemen, ya, untuk
mengakui adanya perjanjian internasional ya. Kalau hukum internasionalnya nanti dulu ya. Kemudian ada tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi ya. Nah, putusan Mahkamah, nah ini yang pernah saya bilang, ini salah satu hal yang penting dalam struktur negara, struktur sistem hukum negara kita ya. Karena negara kita menganut civil law ya, yang mana tidak menjadikan putusan hakim itu sebagai salah satu sumber hukum. Tetapi ya, dalam hukum sistem civil common law itu berlaku judgment law ya, atau hakim membuat undang-undang. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya ada pergeseran ya tentang keberadaan Mahkamah Konstitusi, di mana putusan Mahkamah Konstitusi itu berlaku sebagai sumber hukum ya. Karena sebelum civil law civil law tidak mengenal judgment law ya, karena putusan hakim itu ya undang-undang gitu. Jadi udah bener gitu. Putusan hakim ya undang-undang, hakim hanya sebagai corong undang-undang. Nah, tetapi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi itu bisa menjadikan sumber hukum ya. Jadi dijadikan sumber hukum sebagai penyusunan undang-undangan. Ini menarik ya. Dan putusan Mahkamah Konstitusi kan bisa membatalkan ya, satu aturan ya, membatalkan frasa ya, bahkan satu undang-undang bisa ya, satu undang-undang bisa dibatalkan semuanya bisa, sehingga satu undang-undang bisa tidak berlaku lagi, tidak memiliki kekuatan hukum istilahnya ya. Kemudian terakhir pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat ya, misalnya ada keinginan masyarakat untuk diatur. Nah, ini misalnya nih, saya dari dulu itu pentingnya tentang perlindungan data. Saya dari dulu kan mikir bahwa dengan adanya era digital ini ada dua sisi. Di satu sisi kita memang semakin mudah ya dalam melakukan banyak hal, transaksi keuangan, perbelanjaan online, ataupun kemudian mengakses banyak hal dengan mudah, mengakses hotel, mengakses perjalanan, dan yang lain-lain ya. Semakin mudah dengan adanya era digital. Tetapi yang orang tidak paham tentang era digital adalah karena semakin banyak hal semakin mudah, termasuk kejahatan juga semakin mudah, gitu kan. Nah, ini yang perlu undang-undang tegaskan kembali, karena memang misalnya era digital ini pengaturannya agak susah ya. Karena memang prinsip common law, prinsip civil law yang kita terapkan di sini memang menggantungkan sepenuhnya pengaturan itu kepada regulasi atau undang-undang. Tidak misalnya seperti common law yang sangat insidental ya, melihat bagaimana putusan hakim itu kan cepat, hakim kan mungkin sidang nggak ada 1 tahun ya kan, ya nggak, kalau dari di tingkat kasasi mungkin bisa 1 tahun lebih ya, tapi kalau misalnya hanya pengadilan tingkat pertama ya nggak ada setengah tahun bisa diputus, dan itu bisa jadi satu keputusan hukum bagi masyarakat kan, karena ada prinsip judgment law lah. Kita enggak, kita termasuk salah satu cukup yang ketinggalan terhadap perkembangan atau dinamika masyarakat, sehingga ya untuk digital karena berkembang cepat sekali ya, bisa dalam 1 hari bisa berubah, perkembangannya semakin cepat, kita kalah gitu, kita kalah terus. Seperti yang saya bahas tadi tentang perlindungan data ya, dan kejahatan semakin mudah, dan ketika batas antara privasi dan umum itu menjadi semakin sempit ya, semakin tipis ya. Jadi apa yang kita dulu anggap sebagai privasi sekarang bukan hal yang privasi, termasuk hal-hal yang sangat mendasar dalam diri kita. Misalnya nomor KTP sajalah. Nomor KTP sekarang kita itu ya sadar tidak sadar itu bisa diakses semua orang. Kita dengan mudah memberikan nomor KTP kepada operator, kita dengan mudah memberikan data-data pribadi kita kepada operator, yang kita tidak tahu bagaimana tanggung jawab operator terhadap data pribadi kita. Ya, saya hampir tiap hari nerima telepon nggak jelas atau SMS nggak jelas, nggak pernah saya tanggepin, karena saya mikir sekarang dengan adanya
informasi yang lebih mudah lewat WhatsApp grup. WhatsApp saya yakin lebih bisa lah daripada nelpon nggak jelas. Saya hampir tiap hari nomornya saya blokir semuanya. Ya karena itulah ketakutan kita akan hal-hal itu ya. Nah, kejahatan itu semakin mudah di era sekarang ya, nipu-nipu itu kan semakin mudah dan ya ya perlu ya, negara perlu hadir dalam hal-hal itu. Nah, makanya biar tidak ada kekosongan hukum, maka materi muatan itu perlu ya, kebutuhan hukum dalam masyarakat. Nah, ini sebenarnya juga aneh juga ya. Kalau kita konsisten mengakui teorinya Kelsen ya, seperti yang kita pikirkan kemarin, bahwa teorinya Kelsen itu tidak mengakui adanya sumber hukum di luar Grundnorm ya. Tetapi saya pernah nanya ini nih ke profesor saya, Prof, kenapa kemudian ya kalau kita konsisten menggunakan Grundnorm ya dari Kelsen, bahwa Kelsen itu tidak mengakui adanya unsur-unsur non hukum ya, misalnya unsur moral dan unsur sosial ya, itu tidak diterima oleh Kelsen. Unsur yang dia terima adalah dari unsur hukum. Tetapi kenapa dalam undang-undang, dalam konsideran itu ada tinjauan sosiologis dan ada tinjauan filosofis? Itu kan artinya kita semacam setengah-setengah menerima teorinya Kelsen gitu. Dan dia mengaku, profesor saya juga seingat saya jawabannya ya memang tidak pernah secara tegas Indonesia menggunakan teorinya Kelsen ya. Dia termasuk dalam hal ini pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat itu kan tinjauan secara sosiologis ya, bukan tinjauan normatif. Kalau ini jelas oke, pengaturan lebih lanjut oke, perintah satu undang-undang oke. Pengesahan perjanjian internasional tertentu oke, tindak lanjut atas putusan mahkamah oke. Karena misalnya putusan mahkamah punya konsekuensi terhadap norma peraturan perundang-undangan jelas. Misalnya normanya dihapus, oke, undang-undang mengikuti hapus ya. Dan pemenuhan tadi kebutuhan hukum dalam masyarakat itu mengindikasikan bahwasanya Indonesia tidak sepenuhnya menggunakan teorinya Kelsen. Ada hal-hal tertentu, saya sambil ngopi rekaman ya. Ada hal-hal tertentu, ada titik-titik tertentu di mana teorinya Kelsen tidak diterima, tapi disesuaikan dengan kearifan lokal, kira-kira begitulah. Nah, itu tentang undang-undang. Nah, ada yang penting juga, yaitu tentang Perpu. Ya, kadang kita kan sering bingung ya tentang Perpu. Nah, materi muatan dari Perpu itu sama dengan materi undang-undang, karena pada dasarnya Perpu itu sederajat atau punya kekuatan yang sama dengan undang-undang, ya, dan tentu saja DPR harus aktif dalam pengawasan, dan Perpu itu sifatnya sementara. Ya. Perpu itu apa sih Pak? Nah, Perpu ini asalnya dari Undang-Undang Dasar Pasal 22. Ya, Undang-Undang Pasal 22 itu begini. Dalam hal ihwal, kegentingan yang memaksa, ini nanti saya jelaskan, kegentingan yang memaksa apa, Presiden berhak menetapkan, ya. Jadi ini menetapkan ya, menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang, ya. Jadi sebenarnya tidak dikenal istilah Perpu dalam Undang-Undang Dasar, tetapi yang dikenal adalah peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Sebenarnya peraturan pemerintah, tetapi menggantinya undang-undang gitu ya. Ya memang ini adalah peraturan yang muncul secara subjektif dari perspektif presiden. Nah, sebelumnya kan kita melihat bahwa undang-undang di Undang-Undang Dasar tuh pasal 20, undang-undang dibentuk oleh presiden bersama-sama dengan DPR gitu. Tetapi ya pemerintah bisa mengeluarkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang, berarti kan levelnya sama karena mengganti undang-undang, levelnya sama ya, tapi ada syaratnya, yaitu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Nanti kita bahas ke hal ihwal kegentingan yang memaksa. Nah, peraturan pemerintah itu harus dapat persetujuan dari DPR dalam persidangan yang berikut. Persidangan yang berikut itu berarti setelah presiden ngeluarin Perpu ya, setelah itu kan Perpunya berlaku tuh. Nah, Perpu berlaku itu setelah itu dia mau jadi undang-undang atau enggak. Ya, dalam hal ini enggak ada apa namanya? Tidak ada batas waktu ya. Setahu saya enggak ada batas waktu sejak Perpu ditetapkan untuk kemudian disidangkan menjadi undang-undang. Ya. Yang ada, yang saya baca misalnya dari Prof Maria itu
secepatnya dibahas ya oleh DPR ya, untuk kemudian dibahas ya, ini perpunya mau jadi undang-undang atau enggak, karena dia sifatnya itu hanya pengganti atau sementara saja gitu. Ya, misalnya perpu tentang COVID kemarin ya, ini kan yang terbaru deh. Karena pada akhirnya jadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang penanganan COVID-19. Awalnya kan hanya perpu saja, itu kan yang diatur kan banyak hal ya. Selain kekarantinaan juga tentang eh, anggaran ya, anggaran penanganan COVID. Ya, kemarin salah satu yang diganti postur anggarannya adalah tentang dana desa, karena dana desa itu kan langsung dari pusat. Nah, proses penggunaan dana desa itu kemudian ada posturnya berubah ya, yang awalnya hanya untuk pos-pos tertentu, dengan apa? Dengan adanya undang-undang COVID itu, perpu COVID itu kemudian berlaku bahwasanya anggaran dana desa dipotong beberapa persen tergantung pendapatan desa dan yang lain-lain ya, untuk penanganan COVID-19 gitu. Nah, misalnya jika tidak mendapat persetujuan, maka perpu tersebut harus dicabut, dan cabutnya itu harus dengan undang-undang. Cabutnya itu harus undang-undang. Jadi misalnya gini, misalnya tadi perpu tentang COVID oleh DPR dinyatakan tidak mendapatkan persetujuan, maka perpu COVID itu harus dicabut, dan mencabutnya itu harus dengan undang-undang. Paham nggak? Jadi dia, DPR dan pemerintah, misalnya DPR nggak sepakat nih perpu yang dikeluarin presiden. Nah, DPR dan presiden harus buat undang-undang untuk mencabut perpu tersebut gitu. Jadi nggak boleh apa namanya, nggak boleh oh udah nggak berlaku, ya udah nggak berlaku, karena nggak bisa seperti itu gitu. Jadi harus ada produk hukum yang menyatakan bahwa perpu itu tidak berlaku, dan produk hukum dalam hal ini DPR itu adalah undang-undang ya. Dan undang-undang itu harus dibahas dengan presiden gitu. Ya, rumit ya. Ya memang harus seperti itu ya, karena iya, filsafat kita memang filsafat kepastian hukum. Jadi memang harus ada yang pasti-pasti. Kalau nggak ada pasti kan susah ya. Mau cewek mau cowok nunggu kepastian itu hal yang menyebalkan. Tetapi kadang saya suka sih menunggu kepastian ya. Ya disambi ngegame atau disambi apa gitu kan. Jadi nggak terlalu dipikirin. Itu tentang perpu ya, materinya sama dengan undang-undang, karena dalam undang-undang dasar dia diatribusikan ya, atau diberikan kewenangan oleh undang-undang dasar sebagai pengganti undang-undang, meskipun sebenarnya levelnya adalah hanya peraturan pemerintah saja gitu. Nah, apa sih kemudian hal ihwal kegentingan yang memaksa? Nah, di putusan MK ya nomor 138 pengujian undang-undang, saya nggak tahu nih pengujian undang-undang tentang apa, belum saya cari ya. Parameter adanya kegentingan yang memaksa bagi presiden untuk menetapkan perpu adalah adanya ini. Pertama, adanya keadaan kebutuhan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Ya, misalnya tentang COVID tadi nih, benar-benar kebutuhan yang mendesak. Kemudian undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum. Nah, kayak misalnya COVID itu tadi kan hanya undang-undang karantinaan wilayah. Ya misalnya tentang wabah dan yang lain-lain. Itu atau tentang perekonomian, tentang apa kesehatan ya, manajemen kesehatan dan yang lain-lain, itu tidak diatur, sehingga hal ini membutuhkan ya pengaturan yang lebih cepat ya, pengaturan teknis yang lebih cepat ya. Karena kenapa harus perpu ya, karena kalau dengan undang-undang harus lewat banyak jalan gitu, harus lewat prolegnas terlebih dahulu, pengajuan terlebih dahulu, dan itu kalau lewat cara reguler seperti itu tentu saja membutuhkan waktu yang lama, sedangkan kita membutuhkan penanganan yang cepat ya. Secara administratif ya, negara itu tidak boleh bergerak tanpa adanya perintah dari hukum ya, nggak boleh ya. Nggak boleh negara tanpa hukum, makanya namanya negara hukum kita kan ya. Karena nggak ada hukum ya, kalau nggak ada hukum maka terjadi kekosongan hukum. Nah, adanya kekosongan hukum ini menjadi salah satu alasan ya, uh, untuk adanya perpu ini tadi gitu. Kemudian yang ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang seperti yang saya katakan tadi.
secara prosedur biasa karena waktunya cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak perlu kepastian untuk diselesaikan, ya kan. Misalnya tentang Perpu tentang COVID itu memang saya pikir memang harus sesuatu yang sangat mendesak. Regulasi kita memang pada awalnya tidak siap untuk menghadapi pandemi ini ya, karena memang pandemi itu kan sesuatu yang tidak terprediksikan, ya kan, sehingga aturan hukumnya nggak ada, gitu kan, aturan hukum yang harus digunakan pemerintah sebagai dasar ya untuk melakukan perbuatan hukum dari pemerintah secara sah dan konstitusional itu nggak ada. Ya. Misalnya pemerintah berdasarkan hanya apa namanya bukan atribusi, apa sih namanya, ya perintah apa perbuatan pemerintah tanpa dasar hukum untuk satu tujuan hukum namanya apa sih saya nggak lupa. Diskresi, tidak bisa pemerintah untuk permasalahan strategis ini hanya mengandalkan diskresi, nggak mungkin, ya kan? Nggak mungkin diskresi itu dilakukan untuk penanganan COVID ya, nggak bisa seperti itu. Ya karena nanti diskresinya banyak sekali ya. Nah, terutama misalnya karena menyangkut postur anggaran juga ya dan perintah konsolidasi antar kementerian dan banyak hal lagi sehingga membutuhkan satu regulasi yang levelnya itu selevel dengan undang-undang karena kalau selevel undang-undang nanti dia bisa diatribusikan kepada norma-norma yang lebih operasional gitu. Jadi kalau hanya misalnya hanya peraturan menteri saja, ya sektoral, hanya di Menteri Kesehatan saja. Ya. Misalnya kita membutuhkan konsolidasi misalnya antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Transportasi dan Perhubungan, ya, kemudian Kementerian Pertahanan. Ya ada hubungannya juga semuanya saling berkaitan tentang COVID ini. Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi dan Perdagangan yang cukup terdampak banget kan. Nah itu perlu semacam kepastian hukum, ya kan. Perlu adanya apa namanya perlu adanya satu peraturan ya yang sama dengan peraturan perundang-undangan meskipun ya banyak kritik bahwa Perpu itu sangat subjektif pandangannya presiden. Oh ya dan sekali lagi kita bisa melihat bahwasannya eh, putusan MK lagi-lagi menafsirkan konstitusi ini cukup menarik juga nih kapan-kapan Anda bisa membahas bahwa misalnya ini dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Nah, putusan Mahkamah Konstitusi itu menafsirkan konstitusi. Pertanyaannya adalah, apakah Mahkamah berdasarkan Undang-Undang Dasar itu punya kewenangan untuk menafsirkan konstitusi? Ayo, punya kewenangan menafsirkan konstitusi nggak? Yang dilakukan Mahkamah di sini adalah dia menafsirkan konstitusi tentang ihwal kegentingan yang memaksa. Ya, ini kan menafsirkan dia. Ya. Dan menurut Anda, apakah dengan MK kemudian itu tiga syarat parameter tentang ihwal kegentingan yang memaksa ini dianggap apakah menurut Anda ya ya Anda bisa komen di kolom komentar menurut Anda apakah tiga hal ini ya yang menjadi syarat dari kepentingan yang memaksa MK itu membuat norma, apakah yang dilakukan putusan MK ini apakah Mahkamah membuat norma. Nah bagi saya cukup menarik ya pembahasan ini. Baik, saya skip sebentar. Videonya nggak saya potong. Baik, saya lanjutkan kembali. Ya, ini kapan-kapan perlu kita bahas ya tentang putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kemudian untuk peraturan pemerintah, dia materinya hanya menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Jadi biasanya ya peraturan pemerintah itu hanya bukan biasanya, memang di sini menjalankan undang-undang dan harus
undang-undang itu harus jelas juga memerintahkan, misalnya pengaturan lebih lanjut tentang ini diatur dalam peraturan pemerintah. Dan kemudian peraturan presiden juga sama ya, materi muatannya berisi undang-undang, materi untuk pelaksanaan PP, dan materi pelaksanaan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Dan kadang peraturan presiden juga ada beberapa yang saya pikir saya nggak tahu ya, misalnya tentang peraturan presiden tentang KSP ya, tentang BPIP itu kan sangat subjektif, dan candolan undang-undangnya juga apa juga kita nggak tahu. Ya, tapi itulah. Nah, apa sih Pak? Bagaimana sih keadaan? Ya, ini kan juga pelaksanaan untuk pelaksanaan undang-undang, materi yang diperintahkan undang-undang ya. Ya, materi yang diperintahkan oleh undang-undang. Nah, pertanyaannya adalah dalam hal apa ya kemudian undang-undang itu memberikan perintah kepada peraturan pemerintah, dan dalam hal ihwal apa peraturan pemerintah itu memberikan perintah untuk diatur dalam peraturan presiden. Setahu saya sampai saat ini belum ada. Ya, sampai saat ini belum ada ya. Syarat-syarat apa ya yang kemudian dalam undang-undang itu harus diatur dalam peraturan pemerintah, dan dalam hal apa itu kemudian diatur dalam peraturan presiden. Itu tidak jelas ya, tidak jelas. Nah, ini materi untuk penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan itu maksudnya tadi membentuk staf milenial dulu ya. Presiden sempat membentuk staf milenial. Dasar hukumnya apa ya? Dasar hukumnya ini di Undang-Undang 12 nomor 2011, atau membentukan kepala staf presidenan ya kan, dan membentuk BPIP dan yang lain-lain. Itu kan untuk penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Dan kita tidak bisa melihat lebih detail penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan itu seperti apa. Ya, nah, tetapi yang lebih penting bagi saya adalah tentang materi muatan. Kapan harus diatur dalam peraturan presiden dan kapan harus diatur dalam peraturan pemerintah, setahu saya nggak ada. Kecuali undang-undang memerintahkannya secara langsung. Nah, itu baru bisa dikatakan bahwasanya undang-undang itu diatur secara lebih lanjut dalam PP maupun dalam Perpres. Tetapi keadaan objektifnya itu nggak ada. Karena objektifnya misalnya kalau undang-undang ini harus diatur di peraturan pemerintah, di ini diatur dalam peraturan presiden. Ini setahu saya belum ya nggak tahu nih nanti di jurnal-jurnal terbaru bagaimana kemudian pendapatnya. Ya, tetapi pada dasarnya ini adalah subjektif dari satu pihak, yaitu dari pemerintah saja ya. Presiden memerintahkan itu kan satu gerbong ya di eksekutif ya. Meskipun peraturan pemerintah itu ya, banyak ya, bisa diatur ya. Tetapi ini sangat subjektif karena tidak melibatkan parlemen, dalam hal ini adalah perwakilan rakyat, untuk membentuknya. Ya, jadi hanya presiden dan pemerintah saja. Dan pemerintah itu nanti bisa kementerian dan yang lain-lain dan sektor-sektor yang lain. Jadi itu ya, mungkin Anda bisa jadi kalau ambil HTN bisa jadi tema skripsi ya. Jadi perbedaan materi muatan antara peraturan pemerintah dan peraturan presiden yang diberikan oleh undang-undang, apa kemudian perbedaannya seperti apa, atau kemudian itu menjadi celah kosong dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di kita gitu. Karena hanya beda buatnya aja sih gitu. Peraturan pemerintah itu bisa melibatkan sektor lain, peraturan presiden ya hanya presiden aja gitu, lembaga kepresidenannya aja gitu. Kemudian materi muatan perda provinsi atau perda kabupaten kota, materi muatannya tentu saja tentang otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi lebih kepada peran desentralisasi ya, otonomi daerah ya, dan pembantuan khusus. Lebih kepada tugas secara sektoral di provinsi tersebut. Nggak mungkin perda di Jawa Tengah atau di Jawa Barat ya, kecuali berdasarkan satu perjanjian antara Jawa Barat dan Jawa Timur, misalnya Jawa Barat dan lintas provinsi gitu ya. Nah, kemudian di pasal 236 Undang-Undang Pemda ya, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 ya. Perda memuat materi muatan penyelenggaraan otonomi daerah dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan yang lebih tinggi ya. Nah, ini materi muatan tentang ketentuan pidana ya. Jadi ketentuan pidana itu
berisi tentang pidana pokok ya. Pidana pokok itu hanya ada di KUHP ya. Ya ada pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana mati ya. Ini ada di undang-undang, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten kota. Jadi hanya di undang-undang, perda provinsi dan perda kabupaten kota gitu. Di undang-undang dasar nggak ada gitu. Karena apa? Karena pidana pokok itu diatur di dalam KUHP yang jenis aturannya itu setara dengan undang-undang. Jadi nggak mungkin peraturan yang di bawah ngatur peraturan yang di atas gitu. Jadi misalnya Anda nggak sepakat dengan pasal 33 ya, pasal 33 tentang bumi, air, dan kuasanya dikuasai oleh negara. Anda nggak sepakat nggak masalah, nggak ada pidananya. Mana? Bisa dipidana nggak orang nggak sepakat dengan undang-undang dasar? Nggak ada pidananya. Ya, karena secara teknis pidana itu diatur di dalam peraturan selevel undang-undang. Gitu. Jadi nggak, misalnya Anda nggak sepakat bahwa negara Indonesia bukan negara hukum gitu, terus kemudian Anda besok ditangkap, dasarnya apa? Gitu. Kecuali ada undang-undang yang menyatakan bahwasanya Anda ketika tidak sepakat dengan undang-undang dasar, Anda bisa dipidana, baru itu bisa dipidana. Gitu. Tapi setahu saya memang nggak ada sih. Ya kan banyak kan jurnal-jurnal ilmiah itu mengkritik Indonesia atau pendapat-pendapat yang mengatakan Indonesia itu terlalu negara sentris ya, nggak welcome terhadap swasta, boleh-boleh aja gitu kan, nggak ada pidana yang mengatur hal itu. Oke, kemudian ada perda provinsi ya dan perda kabupaten kota, cuman ketentuan pidananya dibatasi hanya kurungan paling lama 6 bulan dan pidana denda paling banyak 50 juta rupiah. Jadi pidana dalam perda provinsi dan perda kabupaten itu nggak tinggi-tinggi amat gitu kan, hanya pidananya pidana alternatif aja ini, kurungan atau denda ya, hanya kurungan atau denda saja, nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu lama ya. Yo teman-teman coba bedakan pidana kurungan dan pidana penjara ya. Bedanya apa nih? Tanya pidana aja ya. Ya masa saya jawab semuanya. Nah, bedanya tuh pidana kurungan dan pidana penjara. Dan ini hanya atau berarti hanya alternatif, pidana kurungan atau pidana denda aja. Nggak ada pidana penjara ya, nggak ada pidana penjara, apalagi pidana mati gitu, nggak mungkin. Anda melanggar satu norma dalam perda, ya misalnya perda tentang miras, Anda menjual miras di luar lingkaran yang legal gitu kan, dan terus Anda dihukum mati kan nggak mungkin gitu. Jadi ketentuan pidana hanya termuat dalam itu. Dan jadi misalnya juga nggak bisa tuh ada perdes ngatur tentang pidana, nggak boleh. Ya. Jadi pidana loh, pidana kan pidana pokok hanya ada di KUHP, hanya yang saya sebutkan tadi, pidana penjara, pidana kurungan, ya, pidana denda dan pidana mati. Satu lagi ada, saya lupa nih, nanti buka KUHP ya. Itu hanya ada itu pidananya itu. Di luar itu berarti bukan pidana, bisa saja sanksi administrasi. Memang sanksi administrasi boleh Pak, boleh. Nanti kita jelaskan. Nah ini perda provinsi, materi muatannya tentang kewenangan provinsi, kewenangan yang lokasinya lintas daerah, kabupaten, kota dalam satu provinsi, kewenangannya penggunanya lintas daerah, dan seterusnya bisa Anda baca ya. Nah, perda provinsi, perda kabupaten juga sama ya, kewenangan kabupaten kota ya. Hanya ini sama tapi provinsinya diganti kabupaten atau kota, nah, kira-kira gitu biar lebih gampang. Copy paste itu juga terjadi dalam pengaturan peraturan perundang-undangan. Nah, materi lain yang dimuat dalam perda ya, yang nggak kalah penting, perda itu memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksa atau pelaksanaan perda, misalnya tadi tentang retribusi ya, ya pada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi bisa dari dalam misalnya Anda melanggar satu perda, kemudian ada biaya paksa ya untuk pelaksanaan perda tersebut pada pelanggar, misalnya melanggar apa itu nanti bisa didenda ya. Dan juga perda dapat memuat ancaman sanksi yang sifatnya mengembalikan pada keadaan semula atau sifatnya restoratif ya. Dan sanksi administratif ya, misalnya Anda kemudian merusak satu barang ya, itu biasanya ada ya di
misalnya tentang perda tentang pengelolaan lingkungan. Saya nggak tahu ya di daerah-daerah karena perdanya banyak banget. Misalnya Anda membuat satu kegiatan usaha dan kemudian kegiatan usaha tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan. Ya, terus kemudian perda tersebut menyatakan Anda harus memulihkan lingkungan itu pada keadaan semula. Nah, ini ada sanksi yang tersebut, sanksi yang sifatnya seperti itu, dan sanksi administratif. Kita bisa lihat sanksi administratif ada banyak ya, ada berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian kegiatan sementara, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, denda administratif, dan sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi jangan bingung ya antara pidana pokok dan sanksi administratif ya. Pidana pokok itu diatur di KUHP, jelas ya, hanya itu saja. Tetapi sanksi administratif itu hanya ada ini, ya, teguran lisan dan sampai sanksi administratif lain yang diatur dalam undang-undang ya. Jadi ada peraturan perundang-undangan ya, ada peraturan kebijakan ya, atau beleitsregel ya. Kalau peraturan perundang-undangan itu regeling yang kemarin sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan tuh, mulai dari undang-undang dasar ya sampai kemudian eh, perda kabupaten kota ada 7 tuh ya. Ya, jadi peraturan undang-undang dasar TAP MPR 2, 3 undang-undang, kemudian peraturan pemerintah 4, 5 peraturan presiden, 6 itu kemudian perda kabupaten, perda provinsi, yang ketujuh perda kabupaten atau kota. Itu jenis aturan rekeling ya, atau peraturan perundang-undangan. Di luar itu berarti peraturan kebijakan ya. Di luar itu berarti peraturan kebijakan. Peraturan bupati itu peraturan kebijakan, Beleitsregel. Kemudian peraturan dinas apa, kemudian atau yang paling banyak, yang paling gampang itu adalah misalnya surat edaran. Surat edaran itu adalah Beleitsregel. Beleitsregel itu sifatnya memang apa namanya? Sifatnya subjektif. Dalam hal ini yang namanya apa namanya? Saya lupa tadi namanya apa sih? Bukan apa ya? Atribusi. Diskresi, ya Allah lupa. Diskresi itu ya memang kenapa kemudian diskresi ada? Tujuannya adalah untuk mencapai fresh air mission ya, atau tujuan-tujuan negara ya, yang dimana hukum belum mengatur ya, tetapi itu diperlukan ya, ya untuk kegiatan-kegiatan teknis tertentu dan undang-undang tidak sampai mengatur secara teknis hal tersebut, maka biasanya dilakukan diskresi ya. Diskresi ya salah satunya tadi surat edaran. Misalnya tadi nih ada surat edaran dari bupati bahwasanya semua orang harus sholat jamaah yang Islam, kalau tidak didenda. Nah, itu model sanksi administratif, meskipun secara materinya kita bisa perdebatkan, tetapi secara formil itu adalah bentuk Beleitsregel ya, atau peraturan kebijakan. Nah, peraturan kebijakan tadi ya digunakan ya tadi untuk menerjemahkan peraturan perundang-undangan ya 1 sampai 7 tadi yang saya sebutkan tadi, yang tidak bisa mengatur secara teknis dan secara operasional, makanya kadang ada diskresi ya, atau Beleitsregel yang lain lah, nggak hanya surat edaran sih sebenarnya sih, ada misalnya keputusan bupati ya, atau kemudian peraturan bupati, peraturan kepala dinas ya, itu Beleitsregel ya. Itu adalah peraturan yang administratif, bukan peraturan perundang-undangan ya. Beda nanti peraturan perundangan. Dan dari kemarin sebenarnya agak diperdebatkan ya tentang Beleitsregel, karena Beleitsregel itu kadang digunakan ya tanpa apa namanya, tanpa acuan peraturan perundang-undangan yang benar. Sekarang diskresi dulu, diskresi sekarang diatur di Undang-Undang 30 2014 ya tentang administrasi pemerintahan. Saya nggak lupa syarat-syarat diskresi itu apa, tapi salah satunya adalah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Nah, ini yang kadang secara materialnya itu diperdebatkan itu di situ. Misalnya ya tentang surat edaran orang harus sholat jamaah gitu kan. Secara materi itu untuk yang Islam ya, beberapa kabupaten mengeluarkan itu. Secara materi itu memang jadi sesuatu yang debatable. Apakah negara memang harus benar-benar maksa orang untuk sholat gitu kan.
Apakah apakah harus seperti itu, sampai seperti gitunya gitu memaksa orang harus sholat dan sholatnya harus sholat jamaah lagi gitu kan. Nah ini ya mungkin bisa jadi bahan skripsi Anda ya secara materi misalnya Anda nggak sepakat nggak masalah gitu kan. Yang penting ilmiah aja gitu. Nah itu adalah sanksi-sanksi administrasi. Misalnya Anda di situ tidak sholat jamaah ya misalnya yang Islam maka ada teguran lisan, ada teguran tertulis, kemudian ada beberapa hal yang lain. Itu. Misalnya ada satu daerah mengeluarkan izin mengeluarkan peraturan bahwasanya setiap setiap perusahaan perhubungan ya yang mengambil trayek di wilayah tersebut setiap adzan harus berhenti dan sholat jamaah misalnya seperti itu. Kalau tidak izinnya akan dicabut ya baik sementara maupun secara tetap. Nah seperti itu juga bisa. Oke, tuh ya tentang Beledsregel ya. Jadi peraturan sebenarnya yang lebih rumit itu di sini, yang kadang kita nggak tahu. Oke, secara undang-undang oke lah. Kita bisa lihat secara undang-undang, wah ini materinya bagus. Tapi ketika sampai kepada tahap operasional itu kadang gedeg juga gitu ya. Kok peraturannya gini? Penerjemahannya seperti ini kan. Kadang kita eh, nggak dong ya istilahnya oposisi ya kadang nggak sepakat di undang-undang kok materinya bagus sampai kemudian tahap operasional kok seperti ini dan ya ada satu jarak tertentu yang membuat kita itu heran gitu kan. Nah disitulah sebenarnya kualitas para legal draftingnya itu dipertaruhkan di situ ya makanya ini salah satu pentingnya mata kuliah legal drafting itu salah satunya itu ya. Penerjemahan meskipun Anda bukan polisinya ya, pengambil polisi, saya pikir Anda bisa jadi pembisik juga lah atau think tank ya istilahnya. Ya bisa ngasih tahu bahwasanya undang-undang yang dibuat secara bagus gitu kan, ya karena memang dananya lebih banyak untuk buat naskah akademik dan sebagainya, lebih bagus. Kenapa kemudian dalam tahap operasional kok jelek gitu dan tidak sesuai dengan asas-asas di dalam peraturan perundang-undangan gitu kan. Nah itu masalahnya ada di situ misalnya nih tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Salah satu kritik ya ini dalam sudut pandang mata kuliah kita ya. Salah satu kritik kenapa kemudian adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah karena adanya banyaknya regulasi yang bertentangan. Ya, adanya banyak regulasi lah, kira-kira seperti itu. Ada banyak regulasi yang membuat orang itu bingung. Ini regulasinya yang mana sih? Makanya diciptakan undang-undang yang satu, ya, Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, masalahnya adalah Undang-Undang Cipta Kerja itu ya mendelegasikan atau mengatribusikan aturan itu pada peraturan pemerintah sangat banyak juga. Jadi sebenarnya menyelesaikan masalah dengan masalah pengennya aturannya itu yang banyak itu, terutama peraturan yang banyak itu bukan di level undang-undang, tetapi di level peraturan presiden dan peraturan pemerintah itu banyak banget. Satu undang-undang itu bisa 10 peraturan pemerintah, ya, atau lebih banyak lagi. Undang-undang ketenagakerjaan itu banyak banget di peraturan pemerintahnya, ya kan. Ya, bisa sangat banyak peraturan pemerintahnya. Nah, adanya undang-undang cipta kerja itu mau meminimalkan ya, peraturan yang terlalu banyak itu. Tetapi Undang-Undang Cipta Kerja itu justru memberikan atribusi yang sangat banyak kepada peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Jadi menciptakan lebih banyak aturan lagi dan lebih rumit lagi sebenarnya. Nah itu dari sisi teknis pembuatan peraturan perundang-undang memang ada masalah, tapi nggak tahu ya ini peraturan pemerintahan dan peraturan presidennya nggak tahu udah ada yang jadi atau belum gitu. Karena kemarin targetnya Jokowi setahun apa ya? 3 bulan, setahu saya 3 bulan setelah Undang-Undang Cipta Kerja jadi disahkan dan disepakati DPR, peraturan pemerintah dan peraturan presidennya harus jadi ya dalam waktu 3 bulan. Gila banget tuh. Kemenkumhamnya pusing. Oke, itu dari saya. Kalau ada teman-teman ada pertanyaan, silakan bisa ditaruh di kolom komentar atau chat ke saya dan atau kapan dah kita bisa diskusi secara lebih lanjut. Oke, dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.